sebelum kita mengalaminya. Dalam Ulangan 30 ayat 19 berkata, Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Ku perhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya kamu hidup dengan baik, engkau maupun keturunanmu. Bukan situasi, kondisi, atau apapun orang-orang di sekeliling kita penyebab keadaan yang kita alami. Tapi itu merupakan akibat dari pilihan dan keputusasaan yang kita ambil setiap hari dari waktu ke waktu hingga saat ini. Jadi tak perlu mencari kambing hitam, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari siang hari ini kita beribadah bersama-sama dengan penuh sukacita, antusias bagi Tuhan Raja kita. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, bahwa kata firman Tuhan mengatakan bahwa kasih setia Tuhan itu untuk selama-lamanya, dari generasi ke generasi. Yang percaya kepada firman Tuhan ini, amin. Dan katakan ini buat dirimu dan buat generasimu, buat keturunanmu, bahwa Dia baik selama-lamanya, dari sekarang sampai selama-lamanya. Mari kita masuk ke dalam gerbang Tuhan dengan ucapan syukur, itu kata firman Tuhan di Mazmur 100, amin. Mari kita siapkan hati kita, ambil saat teduh, dan biarlah pujian ini dinyanyikan oleh Sehingga. Amin. I love you, Lord. Never fails me. Oh,
terbaik. Lebih lagi Tuhan, lebih lagi. Sebab Engkau yang layak menerima pujian kami. Sebab hanya Engkau yang mulia, sebab hanya Engkau yang berharga, satu-satunya Tuhan di hidup kami. Haleluya. Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku. Hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaan.
Haleluya, ada sukacita pada pagi hari ini, amin. Yang bersukacita coba berikan kemuliaan yang paling meriah bagi Tuhan kita. Saya percaya hari ini tempat ini penuh dengan kemuliaan Tuhan. Amin. Mari sama-sama kita mengatakan, biarlah anggur baru itu tercurah di tempat ini. Haleluya. Woo. Mari sama-sama kita bertepuk tangan di hadapan Tuhan pada pagi hari ini. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan tempat ini. Mari sama-sama kita berkatakan hari ini. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan kita. Belenggu dosa akan dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Hey! Anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah mengurapi umatnya dan kuasanya. Saya pasti baru dengar satu orang yang bernyanyi pun semuanya. Coba sorakan haleluya. Haleluya. Woo! Mari sama-sama katakan. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Amin. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah ini. Amin Tuhan. Membangkitkan umat ini. Mari dengan imanmu katakan hari ini. Tuhan, saat pembebasan. Ya, haleluya. Belenggu dosa dipatahkan, mari bersorak bagi Dia sama-sama. Hey! Anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah urapi umatnya nyataku. Anggur baru tercurah. Anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan mana sukacitanya. Minyak baru tercurah urapi umatnya nyata. Mari sekali lagi katakan anggur baru. Anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah urapi umatnya nyata kuat. Mari katakan nyata kuasamu Tuhan. Nyata Tuhan, nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Sungguh Tuhan kita luar biasa, amin. Ada sukacita di tempat ini, katakan amin. Kurang keras, katakan amin. Amin. Siapa yang mau menerima api kemuliaan dari Tuhan? Kita sorak-sorai bagi Tuhan kita. Kita mau menerima api kemuliaan yang dari Tuhan, amin. Sama-sama kita nyanyi lagi. Amin. Karena
akan janji-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Kami tak pernah ragu Tuhan dengan janji-Mu. Walaupun kami harus melewati lembah-lembah kelam dalam hidup kami, tapi itu tidak membuat kami takut dan lemah. Karena kami percaya kekuatan dan penghiburan kami hanya asalnya dari-Mu. Firman-Mu kekuatan di hidup kami Tuhan. Thank you Jesus. Firman-Mu berkata Kau bersertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan.
Sydney, untuk jemaat Tuhan di tempat ini, untuk para pelayan Tuhan di tempat ini. Mari kita sama-sama satukan hati karena kita percaya bahwa kuasa doa itu sangat besar kuasanya bila didoakan bersama-sama. Tuhan, kami bersyukur Bapa untuk kesempatan yang ada pada pagi hari ini Tuhan. Sungguh kami percaya Bapa untuk setiap Tuhan kehadiran kami di tempat ini semata-mata karena kasih karunia-Mu, karena kesetiaan-Mu Tuhan, karena kebaikan-Mu ya Bapa. Benar Tuhan, kepak sayap-Mu yang melindungi hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami berdoa ya Bapa, kami bersyukur Tuhan karena kasih-Mu, karena kebaikan-Mu melewati pandemi yang begitu panjang. Kami masih ada di tempat ini hari ini Tuhan, bersehati, bersyukur bersama-sama dengan saudara seiman kami. Kami bersyukur untuk setiap umat-Mu yang ada Tuhan diberikan kesehatan yang terbaik. Kami percaya Tuhan, hidup ini Tuhan hanya untuk melayani Engkau. Kami percaya hidup kami ini Tuhan hanya untuk memuji Engkau. Kami percaya hidup kami ini untuk tetap setia kepadamu sampai akhir hidup kami ya Bapa. Kami sungguh bersyukur Tuhan, terima kasih ya Bapa. Tuhan, pada hari ini kami juga berdoa ya Bapa, khusus Tuhan untuk tim pengembalaan di tempat ini. Sungguh karunia yang sungguh luar biasa, menyatukan setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Tuhan, itu karena Engkau Tuhan. Kami mau Tuhan berjalan bersama-sama, melayani Engkau, bekerja untuk kerajaan Allah di atas Melbourne ya Bapa. Kami berdoa untuk tim pastoral yang ada Tuhan. Kami berdoa biar mereka dikuatkan kakinya untuk melangkah sampai mereka dipanggil, sampai mereka kembali kepada Engkau. Tuhan, kami berdoa ya Bapak, Engkau kuatkan pastoral tim yang ada, Engkau kuatkan leader-leader yang ada. Tuhan, sungguh tidak mudah untuk menyatukan kami, tapi kami percaya jika Allah di pihak kami, siapa yang dapat melawan kami Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu terjadi, biar di tempat ini didapati anak-anak yang setia melayani Engkau sampai memutih rambut kami. Bahkan kami rindu Tuhan, Kau bukakan kembali vision yang fresh Tuhan, pengurapan yang fresh, sehingga didapati di tempat ini penuh dengan karunia-karunia Allah dinyatakan, penuh dengan karunia roh dinyatakan, yang sakit sembuh. Bahkan Tuhan, kami boleh mempunyai roh yang berapi-api untuk memberitakan firman Tuhan sampai ke ujung bumi ya Bapa. Terima kasih. Kami berdoa untuk leader-leader yang ada Tuhan. Kami berdoa untuk next generation di tempat ini. Kami gak mau kehilangan Tuhan. Kami berdoa Engkau bukakan ya Bapa vision yang baru Tuhan. Anak-anak-Mu yang muda-muda, anak sekolah minggu, anak remaja Tuhan. Bahkan kami Tuhan mungkin yang sudah tua Tuhan, kami berdoa biar kami mempunyai visi yang sama Tuhan, untuk melayani Engkau di tempat ini. Kami mau bergerak bersama-sama, Engkau bangkitkan kembali roh yang menyala-nyala melayani Engkau. Kami berdoa ya Bapa, biar di tempat ini bangkit pemimpin-pemimpin Allah, bangkit leader-leader Allah yang mempunyai hati untuk melayani Engkau lebih kuat. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk tim Sydney Tuhan. Kami berdoa bukan karena kuat gagah kami, tapi semua karena kasih karunia Allah. Kami ada di tempat ini, kami melayani bersama-sama, sungguh karena kasih karunia Allah. Berkati timnya dari Sydney, biar kami tetap sehati bersama-sama melayani Engkau. Berkati GBI Example menjadi berkat bagi kota ini, menjadi berkat bagi bangsa ini, bersama-sama dalam unity yang kuat untuk melayani Engkau Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Blessing Tuhan turun atas tempat ini. Apapun yang menjadi kebutuhan jemaat di tempat ini, apapun yang menjadi kerinduan pastoral yang ada, kami berdoa Engkau Allah yang menyediakan. Itu janji-Mu Tuhan, itu janji-Mu ketika kami setia Engkau menyediakan. Mungkin tempat ini perlu Tuhan pelayan-pelayan Allah, tempat ini perlu tempat yang baru, mungkin tempat ini perlu Tuhan dana. Kami berdoa, kami sungguh percaya Engkau Allah yang menyediakan. Apa yang tidak dapat kami pikirkan, Engkau sediakan ya Bapa. Terima kasih Yesus. Tuhan, kami berdoa untuk malam ini juga, untuk sore pagi hari ini Tuhan, untuk jemaat-jemaat yang ada yang masih struggling Tuhan, mungkin yang rindu Tuhan dalam sakit penyakit untuk menjadi sembuh, mungkin yang punya masalah relationship. Kami berdoa ya Bapak, apapun itu problem yang ada, Engkau Allah yang sama yang melakukan mujizat dulu, hari ini bahkan ke depan. Kami percaya jemaat yang ada dipulihkan. Ketika keluar dari tempat ini, kami menjadi orang-orang yang semakin kuat di dalam Engkau. Kami tidak akan tenggelam di dalam kesesakan, karena Engkau yang mengangkat kami. Kami percaya Tuhan. Terima kasih dalam nama Yesus.
kekuatan baru Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami berdoa Tuhan untuk sharing firman Tuhan pada pagi ini. Lembutkan hati kami Tuhan. Mazmur berkata orang yang merenungkan siang dan malam firman Tuhan akan menjadi orang yang diberkati. Akan berbuah banyak, berkali-kali lipat Tuhan. Kami mau menjadi orang yang seperti itu Tuhan. Kami mau mendengarkan, kami mau merenungkan firman-Mu ya Bapa. Jam pemberitaan firman ini kami kembalikan kepadamu. Roh Kudus Kau bekerja secara seluas-luas ya Bapa. Tuhan, mungkin kami Tuhan punya hati yang keras. Kami mempunyai hati yang kering hari-hari ini Tuhan. Kami berdoa, Engkau lembutkan Tuhan. Sehingga ketika hati kami lembut, kami siap menerima firman-Mu. Dan firman itu Tuhan boleh bertumbuh, berbuah berkali-kali lipat. Berkali-kali lipat. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa Tuhan. Jam ini juga kami menolak setiap kuasa yang tidak datang daripadamu. Dalam nama Yesus kami tolak ya Bapak. Biar roh Allah yang bekerja di tempat ini. Biar your presence fill this room, Lord. Kami serahkan jam-jam ini Tuhan. Sharing firman Tuhan ke dalam tangan-Mu saja. Di dalam nama Yesus. Semua yang berapi-api mendengarkan firman Tuhan katakan amin. Silakan duduk saudara-saudari. Saya mau mengundang Pastor Fanny. Dia akan memberikan sedikit kesaksian. Gimana kalau kita kasih tepuk tangan? Ya semangat. Thank you untuk waktunya. Terima kasih atas kesempatannya saya diberi kesaksian di tempat ini. Sebenarnya nggak tahu nih apa yang mau disaksikan ya. Cuman yang recently aja yang baru-baru. Saya tuh 3 hari yang lalu kan baru ditahbiskan sebenarnya. Jadi pastor ya. Jadi banyak yang nanya sama saya, selamat siap nggak gini. Padahal itu hari itu saya memang siap. Maksudnya pada saat itu saya udah siap karena bertahun-tahun prosesnya. Masa kita nggak siap pada saat itu kan. Jadi berawal dari ceritanya begini. Saya tuh doa sama Tuhan ya, doa sama Tuhan, kok doa saya yang ini nih bertahun-tahun nggak pernah dijawab gitu. Terus Tuhan bilang, iya karena ada satu yang kamu nggak kerjakan gitu. Apa yang nggak saya kerjakan? Panggilan kamu gak kerjakan. Saya kan udah pelayanan udah lama, masa nggak dikerjakan sih panggilan saya yang mana gitu. Kembali lagi ke sekolah kita. Ya ampun, itu mah udah lama banget, udah puluhan tahun saya udah lupakan. Saya pikir Tuhan juga udah lupa kan. Saya juga udah melayani. Saya pikir saya udah nyaman di situ ya sudah. Terus akhirnya saya bilang kapan? Sekarang daftar. Aduh saya nggak mau ya, saya udah nggak mau saat itu udah nggak mau. Terus ternyata saya memang harus saat itu. Saya 1 minggu nggak bisa tidur. Dibayangin kalau 1 minggu begadang nggak bisa tidur gimana sih? Saya udah stres. Ya udah iya saya langsung ini saya cari di mana nih ininya gitu kan. Akhirnya saya sama Bu Nur Gembala saya ketemu. Sebenarnya ini di salah satu sampingan ya. Terus sebelum ini terjadi tuh Pastor Iwan tuh bilang gini, saya akan create 15 pastor and leader. Terus Roh Kudus bilang tuh kamu. Itu bertahun-tahun sebelumnya dia bilang, tolaklah nama Yesus saya nggak mau. Terus ya udah makanya kita sebenarnya ada divine connection tapi diam-diaman. Saya tuh kenal Pastor Nur udah 12 tahun. Saya nggak ngomong, dia pun nggak ngomong. Masalah panggilan gitu. Akhirnya setelah saya sekolah kitab, Pastor Iwan manggil saya. Saya mau ngomong, nah ini dia nih, kita udah tahu nih sebenarnya nih dari ininya. Akhirnya bener ya saya karena saya udah lama bilang iya, saya bilang menolak sama Tuhan terus ya udah kalau begitu caranya ya saya memang udah siap gitu. Soalnya prosesnya udah lama akhirnya ya saya siap terima panggilan Tuhan. Saya udah tidur nyenyak gitu. Udah tenang. Jadi ya next berikutnya ya kita lihat aja nanti gimana. Siap. Wow, shalom semuanya. Selamat pagi, kalau masih boleh dibilang pagi. Saudara, siap mendengar firman Tuhan? Amin, kita semua excited ya dengan firman Tuhan ya. Hari ini tema yang saya mau bagikan adalah berbuah. Siapa yang suka buah? Saya
nggak terlalu suka buah sebenarnya saudara. Di dalam maksudnya buah beneran buah gitu ya. Tapi kalau buah yang ini saya suka saudara. Kita semua nanti akan lihat bahwa di dalam kekristenan yang namanya berbuah itu adalah kemenangan. Menang, yang dikategorikan menang itu adalah yang diminta Tuhan untuk kita menang itu adalah menghasilkan buah, to bear fruit, menghasilkan buah. Jadi kalau kita mau dibilang orang yang menang di dalam Tuhan, kita harus berbuah. Karena berbuah itu adalah menang. Kan kita pernah dengar ya sebuah cerita perikop di dalam Alkitab bahwa kalau ada pohon yang tidak berbuah itu dicampakkan, benar ya? Dimasukkan ke dalam api. Berarti sebenarnya Tuhan menginginkan kita untuk berbuah di dalam menang ini. Nah saudara, kita mau sama-sama lihat. Boleh diklik? Yohanes 15 ayat 8. Nah ini kita semua kepingin mempermuliakan Bapa kita di surga. Amin saudara? Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Nah jadi saudara, berbuah itu adalah esensi dari kekristenan. Esensi dari mengikut Kristus itu adalah berbuah. Jadi make sure dalam hidup ini kita bear fruit. Kalau bisa yang banyak, kalau bisa yang berlimpah. Kalau kita melihat satu pohon yang itu kita akan ngelihat waduh ini satu pohon aja tapi bisa menghasilkan begitu banyak buah. Senang ya. Tuhan kita juga sama. Kalau kita menghasilkan buah yang banyak, Tuhan kita senang sekali. Amin saudara? Excited dengan pemberitaan firman Tuhan selanjutnya. Nah sekarang bagaimana caranya untuk kita bisa berbuah banyak? Kalau berbuah adalah simbol kemenangan dari kekristenan, kalau berbuah itu adalah simbol dari yang Tuhan berkata bahwa aku dipermuliakan dengan ini loh caranya. Dengan kamu menghasilkan buah yang banyak. Nah mesti bagaimana kita? Oke, next. Matius 13 ayat 23 berkata demikian. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah apa? Orang yang mendengar firman itu. Nah kita dalam proses mendengar firman nih. Benar ya? Dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Nah saudara kalau disuruh milih yang 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat, kita semua maunya yang mana? 100 kali lipat ya Pak ya? Benar ya? Ada yang mau 30 gak? Wah 30 ada satu, lumayan 30 kali lipat lumayan. Ada yang 60 kali lipat mau? Ada yang 100 kali lipat mau? Mau? Saudara, dengan cara kalau kita menghasilkan buah, kita mempermuliakan Bapa kita di surga. Caranya berbuah banyak adalah dengan kita mendengar dan mengerti. Ternyata mendengar plus mengerti ini akan menghasilkan buah yang banyak. Mendengar saja tanpa pengertian di ayat-ayat sebelumnya itu seperti benih firman yang ditaruh tapi tidak menghasilkan buah, tidak bisa bertumbuh. Kenapa? Karena jatuh di tanah yang berbatu-batu. Mendengar tapi nggak ngerti, nggak menghasilkan buah. Jadi setiap kali kita mendengar harus sampai kepada pengertian. Makin kita banyak dengar, makin kita ngerti, makin kita berbuah. Benar ya? Jadi kalau saudara mau yang 60 kali lipat, 30 kali lipat, 100 kali lipat, make sure ketika saudara mendengar, saudara mengerti. Ayo, keywordnya adalah mendengar dan mengerti. 2, 3, mendengar dan mengerti. 2, 3, mendengar dan mengerti. Jadi kalau kita mendengar, kita mengerti, kita dapat sesuatu remanya, itu akan sangat baik buat kita. Oke, lalu mendengar apa? Tentu saja mendengar firman Tuhan, benar ya? Pemasmur bilang begini, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Banyak nasihat di mana-mana, benar? Tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa dan yang tidak duduk di dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan siang dan malam.
Ini kita suka ayatnya. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buah pada musimnya dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya. Siapa yang mau kalau bikin apa aja tuh berhasil? Benar ya? Saya coba bikin martabak saudara. Dari panci teflon sampai beli loyang benerannya saudara. Berkali-kali gagal, bantet nggak keluar sarangnya. Pokoknya saudara teman-teman ini udah ngerasain betapa martabak gagal. Itu teman-teman kalau gagal makan sama-sama. Kalau gagal nggak punya sarangnya makan sama-sama. Sampai akhirnya review-reviewnya, wah udah mulai berhasil nih, udah mulai berhasil. Jadi sekarang sudah bisa bikin martabak manis. Nyoba sampai bisa. Saudara, kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Menghasilkan buah. Jadi kalau saya mau tarik satu garis lurus adalah, kalau kita mau berbuah, kalau kita mau menang, berbuah itu menang ya menurut kekristenan. Kalau kita mau berbuah, kalau kita mau menang, kesukaan kita harus kepada firman Tuhan. Amin gak saudara? Dan kalau ini terjadi dalam kehidupan kita, apa saja yang diperbuat akan berhasil. Kita kepingin berhasil di dalam segala hal. Amin. Kita kepingin berhasil mendidik anak. Kita kepingin berhasil ketika kita melayani. Kita ingin berhasil ketika kita buka usaha. Kita ingin berhasil ketika kita membangun sebuah relationship. Kita ingin berhasil di dalam apa saja dalam hidup kita. Mulailah dengan kesukaan kita pada firman Tuhan. Baru-baru ini kami retreat dengan Pak Jonathan Patiasina. Dia berkata satu quote yang luar biasa banget. The way you treat the word of God is itu adalah the way kita treat Tuhan kita. Jadi kalau kita merespons memperlakukan firman Tuhan, itu sama seperti kayak kita memperlakukan Tuhan. Make sense ya saudara ya? Nggak tahu bagaimana bahasa Inggrisnya, kalau dia bisa saya nggak bisa mengkuatkannya saudara. The way we treat the word of God itu sama seperti kayak kita merespon seperti itu kepada Tuhan kita. Nah saudara, jadi pemazmur Daud itu bisa berhasil dari kesukaannya kepada Taurat Tuhan, kepada firman Tuhan. Nah ini kan proses saudara. Ayo siapa yang suka dengan firman Tuhan? Suka masih terus aja angkat tangan saudara. Sukanya ini seberapa banyak? 5 menit baca firman Tuhan? Masih suka? Oke ya. Kalau 5 menit oke dong. 10 menit? 15 menit oke? 20 menit oke? Setengah jam oke? 1 jam baca firman Tuhan oke? Are you serious? 2 jam. Udah mulai ya. 3 jam. Wah itu kebanyakan Pak. Oke saudara, saya mau lanjutkan dulu. Nanti saya mau sharing hal yang saya punya kesukaannya sendiri ternyata di dalam merenungkan firman Tuhan. Next, saudara, pemazmur juga berkata begini, aku cintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. Perintahmu membuat aku apa? Lebih bijaksana daripada musuh-musuhku. Sebab selama-lamanya ada padaku. Aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku. Sebab peringatan-peringatanmu kurenungkan. Aku lebih mengerti daripada orang-orang tua. Sebab aku memegang titah-titahmu. Semua diawali dari cintanya kepada Taurat Tuhan. Cintanya kepada firman Tuhan. It's all start with the word of God. Jadi kalau kita mulai menyukai firman Tuhan, kalau kita mencintai firman Tuhan, itu adalah awal dari keberhasilan kita. Keberhasilan, orang dikatakan berhasil tuh kalau apa sih? Kalau lebih bijaksana, benar gak?
Kalau bijaksana itu berarti kan keputusannya benar. Dia bisa pick the best decision kan sebenarnya daripada the other best decision. Dia bisa tahu yang terbaik mana. Bijaksana, lebih berakal budi. Lebih mengerti. Orang mengerti dengan orang yang tidak mengerti tentu akan lebih berhasil orang yang mengerti, benar ya? Orang yang berakal budi dengan orang yang tidak berakal budi pasti tentu akan lebih berhasil orang yang punya akal budi. Benar ya? Orang yang punya kebijaksanaan pasti akan lebih berhasil daripada orang yang tidak punya kebijaksanaan. Make sense ya saudara ya? Jadi di dalam menyukai firman Tuhan ini ternyata ada hal-hal ini yang bisa membuat kita mengalami kemenangan demi kemenangan. Menghasilkan buah. Enggak pernah gagal panen, berbuah. Dan itu baik sekali untuk kita. Karena kekristenan adalah buah. Mau menang harus menghasilkan buah. Make sense saudara? Jadi dengar dan mengerti firman Tuhan adalah awal yang baik untuk kita berbuah. Dengar, mengerti, dengar, mengerti. Sampai kita menyukai firman Tuhan, sampai kalau kita ditambah pun kita mau. Ada rekan yang bilang gini, wah kok kalau sudah 1 jam itu rasanya udah enak, kepala udah pusing rasanya gitu ya. Udah pusing kalau udah satu jam itu rasanya udah dengan tulisan sekecil itu, dengan apa banyaknya pasal-pasal itu rasanya udah mabok sendiri, rasanya udah pusing sekali. Nah itu harus di break terus sampai suka. Sampai kita merasa bahwa oh kalau ditambah aku gak apa-apa. Kalau ditambah aku makin seneng kok. Kenapa? Karena mendengar dan mengerti firman itu. Amin saudara. Jadi kita mesti sampai dengar dan mengerti. Dan nanti ketika kita buat apa saja, kita buat itu karena kita lebih bijaksana. Kita buat apa saja, kita memutuskan apa saja, karena kita lebih berakal budi. Kita buat apa saja, kita lebih punya pengertian. Dan kalau udah itu, pasti berhasil. Mendidik anak pasti berhasil. Mendidik teenager itu seperti anak saya Chloe yang tadi di sini itu susah kan. Ada orang yang berkata begini, umur 14 here comes problems, here comes troubles. Benar ya? Udah mulai rebel, udah mulai talk back, udah mulai berani karena apa? Ya kita mesti menyadari bahwa di sini kita tinggal di negara yang mereka boleh dan bahkan diajarkan untuk itu. If you have something right, ya you stand berdiri di atas itu. Tapi kita ngerti bahwa Alkitab banyak mengajarkan soal mendidik anak. Untuk anak saya nggak terlalu susah mendidiknya. Karena saya selalu balik lagi nih, Tuhan firman Tuhan ngajarin apa ya soal anak ya. Apa ya rema-rema yang saya perlu dapatkan sebagai orang tua supaya saya bisa didik anak, supaya anak ini bisa bertumbuh, berhasil tanpa perlu ngalamin susah payahnya, jatuh bangunnya dengan dosa, tanpa perlu ngalamin itu. Saya nggak perlu capek-capek mendidik anak ini untuk jadi pinter ya nak, kamu belajar yang bagus ya nak, kamu belajar yang hebat ya nak ya. Nggak perlu terlalu banyak motivasi seperti kayak gitu. Baru sebelum kita datang ke sini hari Jumat, kalau nggak salah hari Jumat, istri saya ngambil kotak pos di bawah. Ada surat dari high school, dari tempat dia sekolah. Kita buka, kita baca, dia baca. Ini maksudnya apa sih? Dia bilang gini, ini maksudnya apa sih surat ini? Lalu saya baca sebentar, saya bilang, oh ini maksudnya anak kita lebih pintar dari kita. Saya bilang, oh maksudnya ini gurunya mau kasih tahu kalau kita lebih bodoh daripada anak kita. Karena dulu waktu pas kita high school tuh gak segitu-segitu banget nilainya saudara. Gitu loh saudara. Gak kesulitan nge-push dia belajar, gak kesulitan nge-push dia main piano, gak kesulitan saudara.
Semua les-les yang kita bayar itu karena dia mau sendiri, karena mereka mau sendiri. Nggak perlu nge-push latihan yang bagus ya, nah latihan jam 12 kita pulang dari mana-mana, kadang-kadang dia masih latihan sendiri. Nggak perlu nge-push terlalu banyak. Dari mana kita dapat hikmat seperti kayak gitu? Firman Tuhan. Dari mana kita dapat gimana caranya supaya anak ini bisa berhasil ya? Dari mana? Dari pengertian kita akan firman Tuhan ketika kita mendidik anak. Amin saudara. Ketika sudah mulai pacaran banyak orang tua yang resah. Sebentar lagi anakku akan diajak tinggal bareng nih sama pacarnya. Dan banyak orang tua yang udah angkat tangan. Gak ngerti lagi bagaimana caranya melarang. Make sense gak saudara? Tapi saya dengan firman Tuhan saya akan cari caranya, karena pasti ada jawaban di dalam firman Tuhan. Oh sebelum mereka deket-deketan, wah, bapak yang ini nih. Saya akan pantau bagaimana ibadahnya, saya akan pantau bagaimana the way dia punya pemikiran, saya akan pantau saudara. Nggak sesuai dengan firman Tuhan, oh no way, nggak bakalan datang ke rumah tuh. Nggak bakalan datang ke rumah saudara. Karena kita mau anak kita dapat yang terbaik kan, benar ya? Yang terbaik adalah ketika pasangannya itu mengerti firman Tuhan. Ketika pasangannya itu menghargai firman Tuhan, bener dong? Nggak repot nanti di kemudian hari. Nggak nyusahin kita waktu pas kita tua nanti, bener gak saudara? Ketika kita mulai menghargai firman Tuhan, tiba-tiba kita lebih bijaksana. Karena Alkitab mengajari kita. Kita lebih berakal budi. Nggak semua orang bisa deketin anak kita. Benar ya? Kita lebih mengerti. Wah, di luar Tuhan nih. Nggak bisa nih masuk ke rumah nih. Gitu. Saudara, kita mesti begitu loh saudara. Supaya apa saja yang kita buat berhasil. Amin saudara. Jadi banyak sekali yang Alkitab ajarkan buat kita untuk kita bisa mengerti sehingga bisa menjadi berhasil. Oke, next slide please. Mendengar, mengerti. Mendengar, mengerti. Mendengar, mengerti. Mendengar dan mengerti. Next slide please. Tadi ya dikatakan ada 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Benar ya saudara ya? Kita mau pilih yang mana sih? 30 kali lipat quite oke, benar ya? 60 kali lipat oke banget, 100 kali lipat kita semua menginginkan itu. Saya percaya bahwa ketika berbuah lebih dibutuhkan satu komitmen yang lebih, benar gak? Kalau kita mau menghasilkan sesuatu yang lebih pasti ada komitmen yang lebih dong, benar ya? Nah saudara, saya bikin program di gereja. Programnya adalah gini, kalau mau kita berbuah tahun ini, dengar yang banyak. Kalau mau lebih berbuah, dengar lebih banyak. Kalau mau 100 kali lipat, harus dengar sangat banyak. Saya bikin program di dalam gereja. Kalau mau berbuah banyak, kesukaan kita mesti pada firman Tuhan. Benar ya? Baca toh satu Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu sekali di tahun ini. Pasti menghasilkan buah. Karena kalau kita dengar, kita mengerti, pasti akan menghasilkan buah. Tapi kalau mau lebih banyak lagi, baca 2 kali. Kejadian sampai Wahyu, Kejadian sampai Wahyu. Wah sampai sini kayaknya udah mulai berat nih. Atau mau yang lebih banyak lagi saudara. Baca 3 kali. Ada yang udah pernah baca 3 kali setahun? Atau sekali dah, sekali. Sekali, 1 tahun sekali ya. Wah luar biasa. Kalau dengar sangat banyak, 3 kali. Oke, sebelum tugasnya ini, saudara mau yang mana sekarang? Saudara,
Kita semua kepingin berbuah. Kita semua mau dengan hasilnya. Tapi sometimes kita nggak suka dengan komitmen dan prosesnya. Saudara benar ya? Nah, saya itu ketemu satu sistem saudara. Satu sistem audio Bible benar Pak. Jadi untuk orang-orang sibuk seperti kita ini semua orang sibuk ya benar ya? Sibuk, kita ini semua orang-orang sangat sibuk gitu. Nah saya ketemu sistemnya. Sistemnya adalah buat saya audio Bible itu works. Audio Bible itu sangat-sangat berhasil lah kalau untuk buat saya gitu. Karena audio Bible itu keren. Ada musik pengiringnya, ada dramatize-nya. Jadi kalau Daud itu benar-benar Daud. Kalau waktu pas lagi nyanyi, Daud benar-benar nyanyi tuh. Ada suara iblis, suaranya seperti kayak kesetan-setanan begitu saudara. Kalau suara Tuhan yang berwibawa banget, itu keren banget. Menurut saya keren banget. Jadi buat saya bikin sebuah sistem 1 hari 1 parts. Hanya perlu dengarkan 1 parts. Dan ya sudah, kalau mau yang berbuah 30 kali lipat, dengar sekali. Hanya perlu maksimal 1 jam. 1 jam itu adalah 4% of our lives. 24 jam kita punya setiap hari. Dan 1 jam itu adalah 4% sekian dari keseluruhan hari yang kita punya. Benar ya? Masa nggak punya 4%? Nggak lebih dari 10% loh. Cuma 4%. Kita siapkan waktu untuk dengar firman Tuhan. Nah saya sudah taruh di USB. Saudara tahu ya, perjalanan USB ini datang dari Sydney ke Melbourne. Ini melewati banyak sekali tantangan saudara. Ini tugas saya mengiring, make sure supaya USB ini sampai ke tangan saudara. 3 hari berturut-turut kita disibukkan dengan urusan mobil. Hari Rabu malam, mobil Pastor Benny gak bisa nyala. Pinjem jam start, ambil jam start, pergi ke rumah dia lagi hujan-hujan, jam start, nyala, puji Tuhan nyala. Hari Kamis saudara, mobil Pastor Fani yang tadi share barusan tuh bersaksi itu, pulang dari conference, pulang dari ditahbiskan, mobilnya flat tire. Dibuka gak bisa, ada 2 baut yang selek. Panggil NRME, NRME juga gak bisa buka. Dari Sydney datang ke Melbourne saudara. Mobil saya, flat tire, gak diketemukan bolongnya. Tiba-tiba Pak Arif lagi driving, waduh bannya gitu. Lagi kecepatan lumayan tinggi ya di highway. Kita ganti. Perjalanannya lumayan jauh saudara. Saya mau make sure ini sampai kepada saudara. Di dalam ini ada Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Enggak ditambahin saudara Alkitab yang seperti yang kita punya. Kalau ditambahin kita salah ya. Saudara ada satu part yang saya sudah bagi menjadi paling banyak 1 jam. Bahkan ada yang cuma 11 menit, ada yang cuma 20 menit, ada yang cuma 30 menit. Nah saya mau kita semua bangun tim di sini. Karena kalau kita mau berhasil sebagai orang tua, sebagai ibu rumah tangga, sebagai bapak, sebagai pengusaha, sebagai apapun, kita mesti dengar ini. Dengar, mengerti akan buat kita berhasil. Benar saudara? Nah saudara tinggal perlu, saya mau delegasikan kepada satu anak muda. Kenapa anak muda? Nanti saya mau share kenapa mesti anak muda yang ngurus ini. Anak muda yang punya kesukaan akan firman Tuhan dan mau bangun tim supaya bisa mayoritas orang bisa mengalami ini firman Tuhan. Hanya perlu 1 jam maksimal atau 1 jam 8 menit lah. Karena kalau saudara share di WhatsApp itu terbatas dengan 64 megabyte. Jadi saya sudah buat ini, saya bagi-bagi, saya potong-potong supaya ini bisa gampang di deliver via WhatsApp. Jadi saudara tinggal bikin satu
Satu grup, lalu saudara share aja. Per minggu kasih 7, seminggu kasih 7, atau 3 hari sekali. Saudara maintain ini supaya semua orang dengar firman Tuhan. Dan semua orang akan berhasil. Semua orang akan berbuah. Semua orang gak akan ngalamin anaknya itu lari dibawa kabur pacarnya tinggal bareng. Semua orang akan ngalamin relationship yang baik suami istri. Semua orang akan ngalamin keputusan-keputusan yang diambil adalah keputusan yang paling bijaksana. Semua orang akan mengalami kebenaran karena ini isinya kebenaran, saudara. Kepingin gak kita punya kehidupan yang berkemenangan dalam hidup ini? Benar ya? Saudara, ayo kita sama-sama dengar firman Tuhan. Dan kalau diturutin ternyata nggak panjang-panjang banget saudara. Saya sudah habiskan 3 kali. Jadi Senin minggu ketiga, Januari minggu ketiga kita mulai. Sampai minggu kemarin itu saya sudah habiskan 3 kali. Jadi cuman perlu setengah tahun untuk menghasilkan 3 kali. Yang tadinya kita pikir itu banyak banget, baca 3 kali itu banyak banget. Ternyata itu cuman 3 kali. Cuman setengah tahun selesai. Dan sekarang saya bikin komitmen baru. Wah, ngapain yang nganggur nih? Saya bikin 2 lagi. Saya mau push 2 lagi. Jadi 1 tahun ini saya mau habiskan 5 Alkitab. Mudah. Ketika kita menyukai. Amin saudara. Harus sampai kita menyukai. Kalau sambil ngapa-ngapain. Dengar firman Tuhan. Taruh earpod 1, dengar. It's only 4% of your life. Dari 1 hari itu, kita dedikasikan untuk firman Tuhan. Supaya hidup kita berkemenangan. Amin saudara. Pemazmur Daud berkata bahwa, aku lebih berakal budi. Aku lebih bijaksana. Aku lebih mengerti daripada orang-orang tua. Saudara, rindu gak anak-anak kita masih kecil sudah didengerin sama orang-orang yang lebih tua? Bener gak? Rindu dong. Anak-anak kita tuh punya apa ya? Punya kebijaksanaan, punya pengertian, punya akal budi yang melebihi daripada orang-orang yang katanya berpengalaman, sudah banyak makan asam garam, tapi anak-anak ini jadi anak-anak muda ini jadi anak-anak yang punya firman Tuhan dan lebih berakal budi daripada mereka. Anak-anak ini akan jadi anak-anak yang berhasil. Amin saudara. Nah saudara yuk kita ajak seluruh anggota keluarga, seluruh anggota jemaat di tempat ini untuk ngalamin firman Tuhan. Nanti akan baik banget. Nanti akan berbuah. Nanti gereja ini akan hidup banget. Gereja ini akan ngalamin kemenangan demi kemenangan, breakthrough demi breakthrough akan ngalamin itu semua. I'm sorry, ini dalam bahasa Indonesia. Kalau saudara lebih convenience in English, saudara bisa mengerjakannya sendiri karena potong-potong, edit itu sekarang udah hal yang biasa ya, hal yang lumrah. Tapi ini di dalam bahasa Indonesia. Ayo saudara, kita belajar berbuah. Caranya adalah dengar, ngerti. Dengar, ngerti. Makin banyak kita dengar, makin banyak kita mengerti. Kalau dengar sangat banyak, akan sangat banyak yang kita mengerti. Benar ya? Perjalanan sepanjang tahun ini aja saya jadi lebih banyak mengerti tentang apa yang terjadi pada raja-raja zaman Israel, apa yang terjadi pada nabi-nabi, kenapa nabi bisa ngomong gitu, latar belakang. Hanya dengan setengah tahun ini loh membuat perbedaan yang luar biasa. Saudara, ayo kita dengarkan. Saudara mau? Supaya perjalanan USB ini gak sia-sia saudara. Benar ya? Oke, sekarang salah satu contohnya ada. Salah satu contohnya. Kita semua suka kesuksesan ya, benar ya? Kira-kira kalau menurut saya saya mau membandingkan Melbourne sama Sydney lebih bagus mana Pak? Boleh ya Pak ya? Menurut orang Melbourne. Menurut orang Melbourne gaji orang sukses itu berapa sih? Salah satu orang Melbourne boleh mewakili gak? Kira-kira gaji orang sukses per tahun itu berapa kira-kira? Ada satu orang yang berani jawab aja, berapa aja lah terserah gitu. 100.000 per tahun, 100.000 per tahun itu udah boleh ya?
udah boleh cicil rumah, boleh macam-macam lah ya, udah boleh oke ya. 100.000 per tahun. Menurut orang Sydney, awas kalau salah jawab. Menurut orang Sydney kira-kira gaji orang sukses, Pariandi. Waduh, nggak mau kalah. Ini jelas nggak mau kalah. Kenapa begitu? Living cost-nya lebih mahal. Melbourne lebih mahal juga loh. Enggak ya? Kenapa? Living cost-nya lebih mahal. Saudara, kita selalu terpana dengan kata gaji orang sukses. Gaji orang sukses. Dan kita menginginkan gaji orang sukses. Benar ya? Gaji orang sukses. Gaji orang sukses. Gaji orang sukses. Sehingga kita kepingin gaji. Oh, gaji kalau segitu bagus ya. Gaji kalau segitu bagus ya. Saudara, kalau kita klik gaji orang sukses, tekan tombol search dan tulis gaji orang sukses, saudara nggak akan ketemu di dalam Alkitab. Nah, Alkitab akan mengajarkan kita untuk wiser, lebih bijaksana. Tapi kalau Anda klik berkat orang benar, saudara, saya sudah mulai menyadari bahwa saya harus menghasilkan bukan karena kepintaran saya. Bukan karena knowledge saya menjadi lebih pintar sehingga I earn this money because of my intellectual things. Bukan. Saya harus menyadari bahwa saya harus menerima gaji, saya harus menerima berkat. Itu sesuai dengan kebenaran yang saya push dalam diri saya. Makanya dikatakan berkat orang benar. Bukan gaji orang sukses. Nah, Alkitab akan ngajarin kita itu, saudara. Semakin banyak kebenaran masuk dalam hidup aku, firman Tuhan tadi, semakin aku punya kebenarannya. Dan seketika semakin punya kebenarannya, aku jadi lebih bijaksana. Lebih dipercaya Tuhan. Tuhan bisa taruh tanggung jawab kecil, menengah, besar. Tuhan bisa taruh itu dalam hidup saya dan pasti ada berkat yang mengikuti. Benar ya? Makanya saya lebih mengejar berkat orang benar daripada gaji orang sukses. Make sense gak, saudara? Makanya kebenaran itu mesti tertanam dalam hidup kita. Bagaimana caranya? Ya dengar, ya mengerti. Supaya kita nggak terpesona sama yang ini nih. Nggak ada, saudara, ketika saudara klik gaji orang sukses. Nggak ada. Dan tahu dong betapa banyaknya orang sukses yang menghalalkan segala cara untuk bisa dapat gaji yang lebih tinggi. Benar dong? Tapi ketika Tuhan tahu seberapa banyak berkat yang biasa dia taruh kepada umatnya. Karena berkat yang datang dari Tuhan tidak pernah ditaruh sorrow di dalamnya. Tidak pernah, he added no sorrow with it. Dia nggak taruh kesusahan, dia nggak taruh tumbal di situ, dia nggak taruh itu semua. Makanya yang kita mesti kejar adalah berkat orang benar. Makin banyak dengar firman Tuhan, kita akan makin banyak pengertian seperti kayak gitu. Dan hidup kita akan menang. Berkat orang benar saja itu sudah diberkati ya oleh Tuhan. Benar ya? Kebajikan, kemurahan mengikuti. Lalu saudara, anak cucunya akan perkasa. Kalau saudara baca Mazmur 112 ayat 2, orang benar itu anak-anaknya akan perkasa, akan memerintah di bumi dan akan perkasa. Saudara, itu yang saya bilang tadi tuh bahwa basically surat itu mengajarkan kita bahwa ya orang tua, kita sebagai orang tua nggak lebih pintar daripada anaknya. Kita pingin generasi selanjutnya jauh lebih hebat dari generasi papi maminya, benar ya? Saya bisa main keyboard, saya bisa main piano, sudah 20 tahunan main piano, saudara. Tapi saya kepingin anak saya ini jauh lebih hebat daripada papinya.
Benar ya? Buat apa kita bangun setup sesuatu yang tinggi di generasi kita, tapi kita tahu bahwa di generasi selanjutnya akan hilang. Make sense ya? Nah, Alkitab ngajarin kita, kalau kita jadi orang benar, bukan hanya berkat itu akan mengikuti orang benar, tapi generasi selanjutnya juga akan perkasa. Makanya jangan kejar gaji orang sukses. Alkitab mengajarkan kita berkat orang benar. Ayo saudara, ayo kita belajar untuk apa ya? Dengar firman Tuhan yang kuat, dengar firman Tuhan yang banyak, dan saya percaya setiap dari kita pasti akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Amin saudara. Merubah paradigma kita, merubah cara hidup kita, dan Alkitab ngajarin kita untuk merubah cara hidup kita. Amin saudara. Saudara, ayo kita bangkit berdiri. Tuhan itu baik buat hidup kita. Dia taruh firman-Nya, dia tulis itu untuk kita, supaya hidup kita bisa ngalamin kemenangan demi kemenangan. Dia mau supaya kita menang. Dia mau supaya kita mengalami itu. Tapi tentu saja ada yang harus kita buat. Dengarkan firman Tuhan. Buat itu sampai jadi kesukaan dalam hidup kita. Tetapi orang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ya, seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Menghasilkan buahnya pada musimnya. Tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saya berdoa biar firman ini boleh mengetuk pintu hati kita. Saya sudah tinggalkan Alkitab saya lama sekali. Dan setelah dengarkan firman Tuhan ini, kita mau ambil komitmen. I'm gonna read that Bible again. Saya mau mulai ambil positions untuk aku bisa menang dalam hidup ini. Aku sudah tinggalkan hal yang begitu berharga. Bertahun-tahun. Gak pernah aku baca lagi. Aku gak pernah suka sama Alkitab. Tapi saudara, kalau kau terkutuk dengan firman Tuhan hari ini, dan saudara mau ikut sistemnya, satu hari sediakan waktu. Dengar lebih banyak, pemahamanmu lebih banyak. Kau lebih bijaksana, kau lebih berakal budi, kau lebih punya pengertian yang dalam tentang bagaimana caranya hidup di dalam hidup ini berdasarkan apa yang Tuhan mau. Sambil kita merenungkan sejenak, saya percaya ada orang-orang yang akan dibangkitkan, punya kekuatan, kesukaan di dalam mendengarkan firman Tuhan. Appreciate firman Tuhan ini sebagai sesuatu hal yang berharga dalam hidup kita. Ada banyak hal yang terjadi dalam hidup ini, dan kita selesaikan dengan bukan cara Alkitab, bukan dengan cara firman Tuhan. Dan itu yang buat kita terseok-seok. Itu yang buat kita gagal. Itu yang buat kita baik di satu hal, tapi di hal yang lain hancur berantakan. Gaji tinggi, sukses karena kita kejar. Tapi rumah tangga kita berantakan, anak-anak kita berantakan. Semua hal yang sebenarnya Tuhan siapkan itu jadi berantakan, saudara. Tapi ketika kita mulai mendengarkan firman Tuhan, dengar ngerti, masukkan kebenaran sebanyak-banyaknya dalam hidup kita. Kita akan mulai think wisely. Kita akan mulai punya understand yang luar biasa. Kita punya mulai akal budi yang sesuai dengan firman Tuhan. Itu yang Tuhan mau, dan kita akan berbuah 30 kali lipat, 60 kali lipat, bahkan 100 kali lipat. Gak perlu susah-susah didik anak ketika kita menghidupkan hidup kita kepada firman Tuhan. Gak usah susah-susah ngatur suami kita, ngatur istri kita kalau kita hidup di dalam kebenaran. Berkat itu akan menyertai orang-orang benar. Semuanya akan ditambahkan kepada kita kalau kita menyukai firman Tuhan. Amin saudara. Kalau kita
kita boleh jujur, hal yang gagal dalam hidup kita itu terjadi karena apa? Karena kita ambil keputusan di luar kebenaran firman Tuhan. Hal yang gagal itu saudara, itu terjadi karena apa? Keputusan yang kita ambil di luar dari firman Tuhan. Dan hari ini firman Tuhan mengetuk pintu hati kita. Kembali nak, dengarkan nak. This is the way of life. This is the way of our successful in Christ. Berbuah sama dengan menang. Tanpa firman Tuhan kita gak akan pernah bisa menang. Tanpa firman Tuhan kita gak akan pernah bisa menang. Amin saudara. Minta di edong goodness of God. Tuhan itu baik, Tuhan itu baik. Mari sama-sama kita merenungkan firman Tuhan. I love you Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. Amen. From the moment that I wake up till I lay my head, I will sing of the goodness of God. And all my life I've been faithful. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I will sing of the goodness of God. For all my life you have been faithful. All my life you have been faithful. Amen, amen. All my life you have been so good. With every breath that I am breathing, I will sing of the goodness of God. Sama-sama katakan, all my life you have been faithful. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running out. It's running out. Your goodness is running after. It's running after me. Your goodness is running after. It's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you. Your goodness is running out. It's running after me. For all my life. All my life you have been faithful. Amen, amen. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness Haleluya, haleluya. Kebajikan, kemurahan akan mengikuti. Bukan kita lagi yang mengejar-ngejar berkat,
Tapi karena kebenaran yang memerintah dalam hidup kita, berkat akan mengejar. Kebajikan, kemurahan akan mengejar kita. Saudara, saya mau tantang bagi orang-orang yang terketuk untuk mau mulai ambil komitmen. Untuk dengar, untuk baca firman Tuhan. Saudara boleh angkat tanganmu. Saya mau mulai ambil komitmen Tuhan. Aku mau dengar. Karena aku mau punya pengertian lebih lagi. Saudara boleh angkat tangan. Gak banyak saudara. 1 jam sehari dengar firman Tuhan. Dan saya percaya keputusanmu akan jadi keputusan yang kau ambil akan jadi keputusan yang benar, saudara. Gak perlu terlalu banyak konseling, saudara yang nanti akan konseling orang karena keputusan yang saudara ambil benar. Gak usah terlalu banyak ngurusin rumah tanggamu yang berantakan, saudara yang akan ngurusin orang-orang rumah tangga orang lain, saudara. Gak usah terlalu banyak ngurusin banyak-banyak hal yang konyol, saudara, karena saudara yang dipanggil untuk jadi terang, jadi gerak, jadi garam. Karena keputusan yang kau ambil bijaksana semua. Karena firman Tuhan yang kau dengar setiap hari. Komitmen. Amin, saudara. You are called to be the light. You are called to be the salt. Engkau dipanggil. Bukan kau yang berantakan, saudara. Engkau yang dipanggil, bukan kau yang bangkrut. Engkau yang dipanggil, bukan kau yang susah hati. Ayo saudara. New commitment today. Ambil komitmen baru. Bapa di surga, hamba berdoa saat ini Tuhan Yesus. Kasih-Mu melimpah atas gereja ini Tuhan Yesus. Kami mau mendengar firman-Mu, kami mau menghargai firman-Mu Tuhan. Kami mau dengar banyak Tuhan akan firman-Mu. Kami mau mengerti banyak Tuhan akan firman-Mu Tuhan Yesus. Karena kami mau menang dalam hidup ini Tuhan. Kami mau kembali ambil posisi Tuhan sebagai garam dan terang-Mu Tuhan. Sebagai gereja yang memberkati kota Melbourne ini Tuhan Yesus. Kami mau berdoa Tuhan Yesus. Kami mau jadi anak muda yang punya hikmat Tuhan. Kami mau jadi anak muda yang punya kebenaran firman Tuhan itu. Kami mau jadi orang-orang muda yang kuat di dalam kebenaran firman itu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati Tuhan setiap orang yang mau ambil komitmen hari ini Tuhan Yesus. Dan biar Engkau memberkati, menyertai di dalam perjalanannya Tuhan Yesus. Sampai kami boleh selesaikan semuanya Tuhan dengan firman-Mu. Dan kami boleh jadi orang yang berhasil di dalam hidup ini. Berhasil menghasilkan buah. Berhasil menghasilkan buah yang Kau inginkan. Dan kami mempermuliakan Bapa di surga dengan hidup kami. Nah sekarang saya mau panggil satu orang, anak muda yang Engkau tahu bahwa aku mau ambil ini, tanggung jawab ini. Engkau akan leading this group. Engkau akan mulai kumpulkan orang-orang untuk Kau share, kasih semangat, kasih encouragement di dalam grup. Semangat ya, ayo kita baca ini, Kasih semangat. Satu orang saja yang saya bisa pass on this USB. Engkau yang akan bertanggung jawab dengan firman Tuhan yang ada di dalam grup yang Kau akan bikin nanti. Saya berdoa, Engkau akan jadi orang yang dimana orang tua akan mendengarkan pengajaran-Mu. Engkau akan jadi orang yang bikin seminar di mana orang-orang muda akan duduk dengarkan pengajaran-Mu. Walaupun kau muda. Tapi orang-orang tua ini akan dengarkan pengajaran-Mu. Mungkin umur pernikahanmu baru 1 tahun, 2 tahun. Tapi engkau punya hikmat, marifat yang luar biasa. Sehingga orang-orang yang sudah pernikahan sudah 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun. Duduk dengarkan pengajaran-Mu. Kenapa? Karena engkau punya kebenarannya. Saya berdoa, biar kau dipanggil untuk itu. Kalau engkau adalah orangnya, mari, maju. Saya mau berdoa untuk saudara dan I will pass on this USB for you. Bapak, mari sama-sama kita lay hand on Bapak ini. Tuhan Yesus, hamba berdoa ini Tuhan. Biar kuat kuasa-Mu menyertai Tuhan Yesus. Dipilih jadi orang-orang yang menghargai firman Tuhan. Tuhan, hamba berdoa buat Bapak ini Tuhan Yesus. Kasih-Mu melimpah Tuhan, apa yang diperbuat berhasil Tuhan. Bahkan dia boleh semakin menyukai. Tahan dengan berjam-jam firman Tuhan. Tahan dengan berjam-jam mendengarkan firman Tuhan. Tahan dengan berjam-jam dengan
perenungan-perenungan akan firman Tuhan. Karena berbahagialah orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Engkau penuhi Tuhan hikmatnya Tuhan, pemikirannya dengan firman Tuhan, hatinya penuh dengan firman Tuhan, tangannya Tuhan mengerjakan firman Tuhan, kakinya mengerjakan hal-hal yang baik dari firman Tuhan. Kebenaran memerintah dalam hidupnya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, dia boleh bangun sebuah grup Tuhan yang dimana isinya adalah orang-orang yang mencintai firman Tuhan, menghargai firman Tuhan. Dia boleh menjadi tiang bagi dan berdoa bagi grup yang akan dia pimpin nanti Tuhan Yesus. Hamba berdoa Tuhan, biar firman Tuhan ini bukan hanya ada di mulutnya, bukan hanya ada di dalam hatinya, tapi di dalam grupnya semua Tuhan jadi orang-orang yang mengasihi, mencintai-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, dan grupnya ini Tuhan Yesus yang akan dibentuk Tuhan akan menjadi garam, menjadi terang, di mana banyak orang akan menemukan jawaban melalui orang-orang yang dia pimpin Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Well, saya bersyukur, saya berterima kasih kalau diberikan kesempatan untuk bisa siaring firman Tuhan di tempat ini. Kita juga udah kangen sekali ke Melbourne, sekian lama kita nggak ke Melbourne. Jadi terima kasih Pak Ivan untuk waktu dan kesempatan buat kami boleh melayani di tempat ini. Sebentar saya persilahkan Pak Ivan untuk boleh melanjutkan. Silakan dulu Bapak Ibu semuanya, puji Tuhan. Seluruh tim di Sydney ini, haleluya, kemuliaan semuanya dikembalikan pada Tuhan Bapak Ibu semuanya. Nah, saya mau panggil Pak Petrus nih tambahan ini. Satu aja ya, simbolik aja. Nah, maju Pak Petrus ke depan ini. Saya panggil dulu. Bapak Ibu semuanya ini luar biasa. Kenapa saya katakan gereja tanpa ada batasan. Bukan hanya dibatasi oleh sinode, bukan hanya dibatasi oleh local church, the building. Tapi lebih daripada itu. Yang sebenarnya gereja adalah bagian daripada tubuh Kristus Bapak Ibu semuanya. Dan tadi kalau Pak Iwan bilang, how you treated the Bible, seperti engkau memperlakukan Tuhan. Jelas Yohanes 1 katakan ayat 1 paling gampang ngapalnya. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu adalah bersama Allah dan dia adalah Allah itu sendiri. Jadi saya bilang karena di dalamnya ada rohnya Allah Bapak Ibu semuanya kan gitu. Nah saya percaya kalau itu firman yang sama yang kita sembah, Allah yang sama, kok kita bisa dipisah-pisahkan? Hanya manusia yang memisah-misahkannya. Ada amin. Nah ini kita diberkati dengan tim Sydney. Jadi ini simbolik aja sebagai love gift kan gitu. Nah, kan gitu, karena kita diberkati dan kita percaya. Yuk silahkan aja yuk. Ini kan. Nah ini dari kami. Nah, tidak ada yang lain dari gereja Tuhan. Jadi hari ini betul-betul kita diberkatin Bapak Ibu semuanya. Kenapa? Firman Tuhan, tim musik, tapi juga ini satu saya bilang tuh, the reality of the church itself kan gitu. Inilah kenyataan daripada gereja seharusnya seperti ini Bapak Ibu semuanya ya. Dan puji Tuhan Pak, thank you. Tuhan memberkati Bapak dan tim dan juga kembali. Nah besok sore ya. Sayang udah ada yang kembali nanti malam besok pagi kan gitu dengan selamat sampai di tempat tujuan, dan saya percaya pekerjaan Tuhan lebih lagi, dan saya senang Bapak Ibu semuanya di mana gereja JKI Cireh Bapak Ibu semuanya bertambah dan bertumbuh dari saya kenal pertama kali 1 sampai sekarang udah ada 6 Bapak Ibu semuanya. Saya ingat, dan terus pekerjaan Tuhan akan dikerjakan. Udah nggak di tempat yang lama dulu ya Pak ya, udah pindah kan yang terakhir saya datang. Oke. Nah itu aja Bapak Ibu semuanya. Oke, Pak. Kami juga bersyukur ya, jadi kesempatan yang Tuhan beri itu ditaruh dalam hati kami sukacita yang luar biasa. Kemarin saya sampaikan begitu saudara mengenal Tuhan, begitu saudara terima Tuhan, suasana hidup kita adalah suasana pesta. Tapi hari ini saudara diberitahu, begitu saudara mengiring kepada Tuhan, itu start saudara harus tahu bahwa ada peperangan rohani dalam hidup kita. Ya, gak gampang. 1 kali, 2 kali, 3 kali baca Alkitab, kemauannya ya. Tetapi harus ada something yang di-unlock dalam hidup kita. Karena iblis gak pernah mau saudara baca Alkitab. Ya, mungkin setelah Pastor Iwan berkata begini, seminggu berkobar-kobar tuh. Tapi nanti minggu ketiga sudah lupa. Saudara mengerti?
Harus ada sesuatu yang di-unlock dalam hidup saudara. Saudara mau itu? Saya jamin saudara tidak akan pernah bisa mendengar dan mengerti, tidak akan pernah bisa. Kecuali Roh Kudus itu bekerja dalam hidup kita. Dan banyak anak Tuhan yang tidak mau di-unlock untuk itu. Karena keras hatinya. Bangsa Israel itu keluar dari Mesir kepada Kanaan itu kalau jalan pelan. Cuma 10 hari. Kalau jalan cepat, kalau jalan cepat 10 hari, kalau jalan pelan 21 hari, cuma 3 minggu. Bapak Ibu semua tahu dong berapa lama Israel keluar dari Mesir ke Kanaan? Ngapain? 40 tahun. Mirip saudara. Harusnya cepat sampai itu. Gak berkelahi, terus suami istri berkelahi, orang tua anak berkelahi. Unlock itu dalam hidup saudara. Ya setiap hari. Itu peperangan rohani buat kita. Tuhan Yesus itu pernah dikatakan sama iblis, tidak ditulis di Alkitab sih Pak. Ya, cuma kira-kira begini, Yesus ngapain kamu kesini? Ngapain kamu mati, disalib? Ngapain kamu dikuburkan? Ngapain 3 hari kamu dibangkitkan? Ngapain? Ada jalan pintas. Kamu kan ingin kembalikan dunia ini kepada tanganmu. Memang begitu kan? Dia berkata enggak usah lewat jalan panjang itu. Kamu cukup gini aja. Nah gitu aja. Gua kasih kembali itu semua. Karena Alkitab berkata dunia sudah diserahkan kepada tangan kuasa kegelapan. Tapi Yesus itu karena dia mendengar dan mengerti, dia berkata Bible said. Bapak Ibu, kami datang sungguh-sungguh ingin supaya saudara dan saya itu bisa mengizinkan Roh Kudus mengajar hidup kita. Hari ini bagus sekali karena firman Tuhan itu dulu waktu dia mencanangkan itu saudara ya. Kita mau gini ya, saya berkata apa bisa Pak Iwan? Apa bisa? Dulu lebih ngeri lagi, dia berkata 1 hari 3 khotbah harus didengarkan dalam 1 tahun. Dia bikin program 1 hari dengarkan khotbah 3 khotbah dalam 1 hari. Itu kira-kira sama dengan 1:1000 itu saudara. Saudara dengar khotbah mungkin hanya 3 kali seminggu. Ini 1 hari 3 khotbah. Apa bisa? Dan bisa. Dan saya mau beritahu saudara, kita less problem. Kita sangat sedikit memberi konseling. Mereka yang konselingi kita saudara. Tahun ini memang saya berkata apa yang Tuhan taruh di jemaatmu, mari kita bagikan. Karena kita kan kolaborasi, ya toh? Saya berharap setelah kita pulang saya mendengar jemaat ini juga cintakan firman Tuhan. Amin. Sebelum saya kembalikan dan kita selesai dengan hari ini, tadi pagi kuat dalam hati saya berkata, unlock it, unlock it, unlock it. Mari kita berdoa, angkat tangan kita sama-sama. Bapa di surga, saat ini kami mau dengan hati penuh antusias dan sukacita menyerahkan jemaat di tempat ini ataupun yang mengikuti acara di luar sana. Kami unlock kemampuan untuk mendengar firman Tuhan dan mengerti di dalam nama Tuhan Yesus. Semua kita berkata amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu semuanya, kita akhiri hari ini ibadah kita. Jangan pulang, setelah ini kita akan makan bersama-sama, ada fellowship dengan dengan saudara kita dari Sydney. Jadi saya percaya kita saling membangun dan saling menguatkan di dalam Dia. Oke. Terima kasih ya Tuhan buat pekerjaan-Mu yang luar biasa. Hari ini kami percaya di mana firman Tuhan itu disampaikan, maka hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kami Tuhan. Kau bekerja dan beracara, Kau tahu Tuhan kebutuhan mereka. Bukan hanya roti, tapi mereka butuh firman-Mu Tuhan. Hari ini firman disampaikan, hari ini Tuhan kebutuhan mereka dipenuhkan Tuhan. Kami percaya Tuhan, mereka mulai hari ini mau dengar-dengaran firman Tuhan. Mereka mau membaca firman Tuhan dan dari situ iman itu dibangun Tuhan. Sehingga mereka punya understanding, mereka punya pengertian Tuhan. Karena firman itu membawa iman yang untuk dapat mengerti sudut pandangnya Tuhan. Dan kami percaya
hidup mereka berbuah. Karena kehendak Tuhan mereka alami. Kehendak Tuhan mereka mengerti. Mereka hidupi kehendak Tuhan. Kami mengucap syukur kalau Tuhan sudah sampaikan kepada setiap kami. Hari ini kami bukan hanya butuh roti Tuhan. Hari ini kami bukan hanya butuh uang Tuhan. Hari ini kami bukan hanya butuh kehidupan yang sifatnya physically. Tapi kami butuh yang namanya spiritually ya Tuhan. Firman-Mu adalah roh Tuhan. Di dalamnya ada ruahnya Tuhan. Kau berbicara dan beracara kepada setiap daripada kami. Memberkati hamba-Mu Pak Iwan. Memberkati hamba-hamba-Mu Pak Petrus dan semua hamba-hamba Tuhan yang sudah dikirim dari mulai imam musik, pemimpin pujian, worship leader, pendoa. Tuhan kami percaya tidak ada satupun yang terlewatkan. Tuhan memberkati mereka, menutup mereka dengan kuasa darah-Mu. Dan kami percaya dimanapun mereka ditempatkan berkat Tuhan melimpah. Yaitu sukacita dan damai sejahtera. Mereka bangkit Tuhan, mereka menjadi kepala bukannya ekor ya Tuhan. Terima kasih buat hari ini. Kami percaya kami tidak hanya sampai di sini tapi kami mulai dari sini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Kau memberkati setiap jemaat Tuhan. Kehidupan mereka Tuhan, pekerjaan, rumah tangga mereka diberkati luar biasa. Penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Dan kami percaya di dalam pekerjaan mereka menjadi terang. Bahkan kami percaya Tuhan Kau buat semuanya berhasil. Karena kesukaan mereka adalah firman Tuhan. Berkati tangan-tangan yang memberikan persembahan, baik on-site maupun online. Tuhan kami percaya. Karena mereka dapat memberi, karena kasih Tuhan yang lebih dahulu mereka terima. Dan hari ini ada pengucapan syukur yang luar biasa. Terima kasih ya Tuhan buat semuanya. Dan kami percaya yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang tertutup jalan Tuhan bukakan hari ini. Karena firman-Mu adalah terang, firman-Mu adalah kebenaran, hidup di dalam kehidupan setiap daripada kami. Kami mengangkat tangan kami ke atas untuk menerima berkat yang datang dari atas. Yaitu kasih daripada Allah Bapa, karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai engkau. Dari mulai hari ini sampai Maranatha. Sehingga firman itu nyata, firman itu hidup, firman itu menjadi rema. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami yang percaya dan kami yang menerima katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.